Pokoknya tiap kita mau interaksi dengan burung, kita lakukan di awal-awal. Nah, untuk melatih mental mungkin kita bahas lagi nanti di video-video lainnya ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Fajar di KF Berfarm Serang, Banten. Video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait perawatan pasca melakukan terapi penggirasan burung, gitu kan. Nah, kita bahas ulas terlebih dahulu mengapa, apakah burung jinak ini tidak bisa jadi juara di lapangan? Jawabannya bisa aja. Jadi yang bikin juara itu bukan dari setelan, bukan dari pakannya, bukan dari jinak atau tidaknya, bukan dari umbarannya, tapi yang membuat burung itu bisa juara ya karena memang dia punya performa yang top, yang puncak performa dia di lapangan itu pas saat kita bawa ke lapangan, gitu kan. Dari mulai emosi, tingkat birahi, fisiknya, semua bagus karena memang karakter murai batu secara alamiah pun memang dia fighter, gitu kan. Jadi di saat dia ketemu lawan sesama murai, dengan otomatis dia akan bertarung untuk memperebutkan wilayah kekuasaan, gitu kan. Jadi ada intimidasi sedikit saja murai itu akan ngerasa terganggu, gitu kan. Nah, kita bahas lagi di perawatan pasca melakukan terapi penggirasan kemarin, gitu ya. Jadi yang pertama-tama teman harus lakukan adalah menyendirikan burung tersebut. Nah, bisa dilihat mungkin background kita di belakang. Ini kebetulan rumah saya memang ada kolamnya seperti ini. Memang dari awal saya membuat rumah ini sudah saya buatkan kolam seperti ini, gitu kan. Karena memang saya hobi memelihara hewan lah, bukan hanya murai batu saja. Nah, kebetulan dengan adanya kolam ini, lokasi ini kita bikin gantangan sedikit di sini nih. Lokasi di sini nih saya biasa menggunakannya untuk menenangkan atau menterapi burung agar cepat pulih dari trauma, gitu ya. Nah, banyak hal ya, traumatik pada burung murai ini banyak tipe juga, gitu kan. Salah satunya kemarin yang memang traumanya kita sengajakan, gitu kan, digebrak-gebrak, dibuat giras segala macem untuk mengembalikan lagi keberanian dia. Ya kita simpan di sini untuk ditenangkan istilahnya. Jadi suara gemericik air ini mempengaruhi moodnya dia untuk kembali normal seperti semula. Nah, mungkin pertanyaan lain, gimana Om kalau misalkan saya di rumah nggak punya kolam seperti ini? Banyak cara sih, mungkin bisa di kamar mandi dengan gelontorin air sedikit-sedikit. Intinya terapi suara air. Namun perlu diingat juga ya, bukan hanya suara yang menjadi patokan, bukan hanya suara gemericik airnya gitu yang bisa menenangkan, tapi suhu ruangan juga, gitu ya. Jadi kalau teman-teman jemur sambil didengerin suara air ya akan percuma, nggak akan pengaruh juga, gitu. Tetap dia kepanasan, gitu, nggak masuk akal mungkin di pikiran dia, gitu. Jadi bingung juga, dia stres, gitu ya, makin stres malahan. Nah, makanya kalau memang teman-teman di rumahnya nggak ada kolam ikan atau memang malas, takut dimarahin istri ya ngegantung burung di kamar mandi, mungkin teman-teman bisa nyari ruangan yang kira-kira sejuk. Teman-teman bisa terapi menggunakan handphone ya, dengerin suara gemericik air, gitu kan. Terus berapa suhu yang pas untuk menterapi murai batu agar dia bisa nggak stres lagi, gitu ya. Kalau di saya ini suhu rata-rata antara 25 sampai 27 derajat Celcius di siang hari ya. Jadi memang range-nya kisaran segitu aja sih teman-teman, kayaknya sedang lah ya rata-rata. Karena kebetulan di kandang ternak saya juga sekarang cuaca lagi panas-panasnya ya. Itu di saat panas itu burung kebanyakan juga yang stres pada mabung segala macem, gitu kan. Kita ngopi dulu teman-teman. Nah, terus setelah ditenangkan, apalagi yang harus kita lakukan? Apakah dikerodong atau tidak, gitu kan, burung-burung yang sudah mulai giras tadi. Nah, burung yang sudah giras seperti itu kita nggak usah kerodong dulu ya teman-teman, kita biarkan aja di ablak. Upayakan sering dilewatin sama orang, cuman jangan sekali-kali ngasih lagi jangkrik oleh tangan atau ngeliatin kita bawa jangkrik, itu biasanya udah cepet banget manja lagi.
intinya setiap kita mendekati burung itu tetap kita gebrak lagi kandangnya, maksudnya biar mengingatkan dia bahwa apa yang dia lakukan untuk meminta atau manja itu salah. Kalau memang teman-teman nggak suka, burung itu manja gitu kan. Tapi manja tidaknya sebetulnya tidak pengaruh. Kalau memang burungnya bagus, mau manja mau enggak juga ya tetap kalau juara ya juara gitu kan. Itu teman-teman ya. Terus kita buka dulu ya. Kemarin ada pertanyaan, banyak banget sih pertanyaan. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang lain juga ya. Saya akhir-akhir ini memang low respon ya, jarang sekali membaca komentar, menjawab pertanyaan teman-teman. Bukan artinya saya sombong atau apa, saya mohon maaf sama sekali. Jika sempat saya baca, saya jawab, akan saya jawab. Memang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sudah ada jawabannya gitu. Jadi saya bingung lagi mau ngejawab apa gitu kan. Kalau saya harus jawab satu persatu, mungkin makan waktu juga ya. Terus emang ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak bisa saya jawab juga, karena balik lagi nih ya, KAF Bedpam itu bukan pemain hebat, nah, bukan peternak besar, kita sama-sama pemula lah teman-teman ya. Jadi kalaupun memang ada pengalaman pribadi yang saya share ke teman-teman dan berhasil, ya mungkin itu hanya kebetulan cocok aja. Artinya video-video yang saya berikan juga bukan berarti oh saya yang paling hebat, enggak. Saya dapat ilmu itu juga dari proses ya, dari orang lain, dari belajar, dari pengalaman gitu kan. Intinya mas seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan tadi burung yang stres akibat fitoterapi. Mungkin setelah ditenangkan, terus kita biarkan kerodongnya diablak, setelan hariannya seperti apa gitu kan. Ya kalau setelan harian normal seperti biasa teman-teman, hanya tadi itu sering-sering digebrak aja lah kandangnya. Kalau perlu tetap sebelum benar-benar burung ini performanya seperti yang teman-teman punya, ya botol aqua tetap dibawa-bawa lah buat nakut-nakutin dia gitu loh. Ya intinya mas seperti itulah teman-teman. Sangat mudah sebetulnya ngerawat murai ini, nggak sulit-sulit amat lah. Yang bikin ribet itu sebetulnya ya kita sendiri pengen cepet-cepet burung ini wah bagus dengan segala cara. Justru kalau menurut saya pergantian yang terlalu cepat dari pola rawatan itu akan menyebabkan burung ini stres lagi gitu teman-teman. Makanya udah santai aja, periodik, seminggu kita coba dulu, 2 minggu kita coba dulu. Makanya kan untuk pemain-pemain lama juga, pemain-pemain besar ya, untuk pemain-pemain besar dia kebanyakan beli burung yang udah jadi. Kenapa? Karena proses membentuk karakter burung ini cukup sulit gitu ya. Mungkin dari 1 atau 2 teman-teman yang nonton video ini mempunyai burung murai, salah satunya mungkin suatu saat akan menjadi bintang nasional pengganti senior-seniornya. Karena kan murai mah ada waktunya gitu ya. Itulah. Jadi intinya kembali lagi, pola rawatan dari saya itu sebetulnya sangat simpel. Kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah bikin pusing rawatan. Artinya tetap evaluasi, karena nggak usah buru-buru pengen burung ini juara. Rawat aja dulu yang benar, baru nanti juga ngikutin. Jadi nantinya kita main perasaan, feeling, kita akan punya sendiri gitu tuh. Kalau memang dasarnya ya apa yang sudah saya share itu udah lebih dari cukup untuk memelihara murai batu biar tetap bagus gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Intinya mah kalau burung stres, tenangkan, biasakan ketemu orang lagi, rawat seperti biasa, lama-lama juga gacor lagi ya teman-teman. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Salam sukses di kami KAF Bedpam Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.